Oke, jadi kali ini kita akan bahas aspek screening dan pencegahan dari penyakit TB pada anak ya. Nah, ini kita akan bahas panjang lebar dari mulai kita bahas bagaimana melakukan screening TB-nya sampai nanti kita melakukan terapi pencegahan tuberkulosis atau yang dulu kita sebut sebagai terapi profilaksis. Oke, kita mulai dulu dari screening TB atau screening tuberkulosis. Jadi, hal ini ditujukan untuk menemukan kelompok terduga TB, di mana dilakukan melalui screening yang sistematis pada kelompok-kelompok tertentu. Kalau untuk pasien-pasien atau orang-orang atau individu-individu yang berisiko TB, maka kita akan melakukan penemuan aktif. Ini yang melakukan adalah bagian dari komposisi dari Kementerian Kesehatan di bagian puskesmas. Ya, tapi kan nanti puskesmas itu akan di bawah dinkes-dinkes ya. Jadi dilakukan di komunitas, di mana dilakukan identifikasi dan pemeriksaan untuk anak dan remaja yang berisiko sakit TB di luar dari fasilitas layanan kesehatan. Jadi yang akan melakukan itu biasanya kader-kader. Oke, nah targetnya siapa aja? Yaitu adalah pasien-pasien atau orang-orang atau individu-individu yang kontak erat dengan pasien TB bakteriologis positif. Misalkan ada orang datang ke puskesmas, kemudian dia terdiagnosa TB, maka tim puskesmas itu wajib untuk melakukan penemuan aktif dengan cara melakukan deteksi aktif ke rumah warga yang positif terkait dengan TB-nya gitu ya. Jadi anak-anaknya atau mungkin yang sekeluarga. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan udah jadi dokter di puskesmas akan lihat tuh bagaimana dinamika kehidupan di rakyat-rakyat yang di pinggiran gitu ya, atau di rumah-rumah yang perumahan kumuh gitu ya, rumah-rumah kumuh gitu ya. Jadi bisa aja nanti dia tinggal dalam satu kamar bertujuh, berdelapan, dan seterusnya. Sehingga risiko untuk TB-nya sangat tinggi, apalagi kalau di dalamnya udah ada yang TB, kemudian dia menyebar, ditambah lagi dengan rumah yang mepet-mepet gitu ya, jadi sinar mataharinya nggak masuk, sehingga risiko TB-nya tinggi. Maka harus dilakukan penemuan aktif. Siapa lagi yang harus dilakukan penemuan aktif? Yaitu ketika pasiennya atau individu tertentu punya HIV positif. Atau dia tinggal di area yang padat, dia kelompok rentan, termarginalkan, ya. Contohnya anak-anak jalanan dan lain sebagainya, itu harus dilakukan penemuan aktif. Tapi apakah programnya sudah berjalan, saya belum tahu, belum update. Karena udah lama nggak ke puskesmas. Oke. Kemudian yang kedua adalah orang-orang atau individu-individu yang menunjukkan gejala TB, yang biasanya dia datang ke puskesmas, ke klinik, atau bahkan ke rumah sakit. Nah, hal ini dilakukan dengan penemuan pasif. Kenapa disebut pasif? Karena nakesnya itu diam di dalam klinik, diam di dalam rumah sakit. Yang datang siapa? Si pasien-pasiennya yang punya keluhan TB. Jadi dilakukan penemuan terduga TB pada anak dan remaja yang bergejala di fasilitas layanan kesehatan. Oke, kemudian gimana metode screeningnya? Jadi screening itu bisa dalam dua cara gitu ya. Untuk yang screening penemuan aktif ya, itu adalah screening gejala dengan atau tanpa fototoraks. Nah, kalau di India tuh udah pakai fototoraks dan dia sudah dibantu oleh AI atau artificial intelligence. Tapi kalau di Indonesia mungkin karena keterbatasan fasilitas dan teknologi, biasanya kita mulai dari screening gejala. Oke, screening gejala TB pada anak. Kalau misalkan anak atau pasien remaja itu punya ada salah satu gejala dari 4 gejala ini, ya, maka dia masuk ke dalam kondisi screening positif. Misalkan ada batuk, ya batuk, tapi nggak usah harus nunggu ada batuk lebih dari 14 hari dan lain sebagainya. Demam juga sama, nggak harus demam lebih dari 14 hari. Penurunan berat badan dan keringat malam. Ya, pokoknya salah satu dari 4 dia masuk screening positif. Gitu. Sementara kalau fototoraks, maka dilakukan fototoraks atau foto X-ray paru, ya, chest X-ray atau foto rongsen dada. Di mana dengan fototoraks ini sensitivitas dan spesifitasnya lumayan tinggi untuk anak-anak di usia di bawah 15 tahun. Gambaran yang dikatakan positif apa? Kalau kita temukan ada limfadenopati hilar dan juga paratrakeal, konsolidasi alveoli tanpa kavitas, atau ada TB miliar dan atau adanya efusi pleura. Itu udah jelas banget ya kalau ada TB miliar gitu ya. Nah, itu dilakukan keduanya ini di komunitas. Tapi memang agak kontradiktif ya, karena dulu zaman gue masih internship, di puskesmas tuh nggak ada foto harusnya. Nggak boleh ada foto ya, nggak boleh ada foto toraks gitu. Karena foto toraks itu harus ada spesialis radiologi gitu dari peraturannya. Oke, nah kemudian kita masuk ke algoritma ini. Nanti kalau teman-teman baca buku panduan untuk manajemen TB di tahun 2023 untuk khusus untuk anak ya dari Kementerian Kesehatan itu ada banyak banget guideline atau banyak banget algoritma yang harus dihafalkan atau harus dipahami. Tapi ini biar lebih gampang aja intinya, kalau teman-teman menemukan screening gejala positif,
ya, yang warna merah nih ya, yang warna merah, atau dia rongsen positif, maka kita langsung masukkan dia ke terduga TB. Nah, ketika sudah terduga TB, kita harus buktikan dong, ini beneran TB apa bukan nih? Maka dilakukan penegakan diagnosis TB. Nanti kita bahas di mekanisme diagnosis. Oke, karena ini screening ya. Nah, kalau misalkan dari gejala nih, screening gejala dia nggak ada sama sekali, screening negatif. Boleh langsung disebut bukan terduga TB, atau lebih bagusnya lagi, kalau memang kayaknya nggak ada sih, tapi kok ada kontak erat gitu ya. Oke, rongsen. Misalkan gitu. Kalau rongsen positif, dia terduga TB. Tapi kalau screening negatif, kita bisa pertimbangkan dia bukan terduga TB. Atau misalkan datangnya ke rumah sakit, di rongsen, rongsennya negatif, maka dia bukan terduga TB. Nah, kalau dia bukan terduga TB, tapi dia masuk ke dalam kelompok ini nih, kontak erat TB, HIV positif, tinggal di area padat dan kelompok rentan, maka lakukan uji tuberkulin untuk apa? Untuk deteksi kira-kira pasien ini infeksi TB atau tidak. Kan maksudnya terduga TB itu adalah terduga sakit TB atau TB disease. Tapi bisa aja dia infeksi TB. Kalau orang zaman dulu bilangnya infeksi TB laten. TB laten atau TB aktif, gitu kan. Kalau TB aktif berarti maksudnya TB disease. Kalau TB laten itu artinya TB diinfeksi saja tapi tidak menimbulkan gejala, gitu ya. Kalau dia bukan terduga TB, lakukan uji tuberkulin untuk cek apakah dia ini terinfeksi. Kalau terinfeksi positif, misalkan dari uji tuberkulinnya atau IGRA-nya, maka dia terindikasi untuk mendapatkan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Gitu. Nah, ini penting juga nih. Jika gejalanya positif, misalkan screeningnya positif ya, maka dia baru masuk ke terduga TB ketika ada salah satu dari gejala yang lebih spesifik. Satu, dia punya minimal lebih dari satu gejala, salah satunya batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, atau berat badan turun atau menetap dalam 3 bulan terakhir. Gitu. Jadi urutannya nih ya. Pertama screening gejala. Kalau screening positif, pastikan dia punya salah satu dari gejala-gejala ini. Batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, atau berat badannya turun atau menetap dalam 3 bulan terakhir. Kalau ada salah satu dari 3 ini, masuk ke terduga TB. Lakukan penegakan diagnosis. Gitu, oke? Pahamnya sampai sini ya. Ini untuk yang screening TB. Selanjutnya adalah kita masuk ke aspek pencegahan TB. Nah, pencegahan TB yang paling utama kita harus pahami adalah penggunaan vaksinasi dari TB atau vaksinasi BCG. Ya, jadi BCG ini merupakan vaksin yang hidup yang dilemahkan, vaksin hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaccine yang dia menggunakan antigen dari Mycobacterium bovis ya atau kuman dari Mycobacterium bovis. Dia satu marga lah sama si Mycobacterium tuberculosis, sama-sama di kelompok yang kalau kita waktu dulu bahas itu adalah kelompok Mycobacterium tuberculosis complex MTC. Nah, vaksinnya disebut sebagai Bacil Calmette Guerin ya, Bacil Calmette Guerin atau BCG. Kenapa? Karena dikembangkan sama Calmette dan Guerin gitu ya. Dia pertama kali dipakai di manusia di tahun 1921 dan diberikan secara intradermal atau intrakutan pada bayi usia antara 0 sampai 2 bulan dengan dosis 0,05 mili. Nah, nanti belajar deh gimana caranya melakukan pengambilan vaksin BCG dan menyuntikannya. Kalau zaman saya dulu sih, zaman gue masih ini kerja ya di bagian anak itu, kita ambil 0,1 cc dari kan spuitnya kita udah larutin tuh, kita ambil 0,1 pakai spuit ini ya, spuit 1 cc yang biasa dipakai untuk suntik insulin itu. Jarumnya juga jarum yang 1 cc untuk spuit 1 cc. Kita ambil 0,1, kemudian kita lakukan injeksi intradermal, kita masuk ke intradermal atau intrakutan, kemudian barulah kita injeksikan 0,05. Ya udah nggak apa-apa, biarin 0,05-nya sisanya dibuang. Kenapa? Kalau cuma 0,05 yang kita ambil, nanti yang keluar angin gitu ya. Karena kan si jarumnya itu sama spuitnya itu kan atau pelanggarnya itu punya ini ya, punya jarak gitu ya. Jadi kalau cuma 0,05 nggak masuk. Jadi makanya kita ambil 0,1. Seminimal mungkin 0,1 gitu. Oke. Kemudian kita harus bahas dulu nih vaksin BCG, walaupun sudah dari tahun 1921, tetap kita harus penting pahami efikasi, keamanan, dan indikasinya. Karena kan nanti yang nerima itu pasien, bukan dokter, gitu ya. Karena pasien itu butuh penjelasan, gitu. Jadi pertama tentang efikasinya dulu. Tujuan vaksinasi kan intinya adalah proteksi terhadap penyakit, ya, atau proteksi terhadap kondisi yang berat.
gitu ya. Jadi seberapa efektif dia untuk memproteksi terhadap penyakit TB atau TB disease. Nah, kalau untuk laporan-laporan terkini, untuk neonatus dan bayi yang tanpa riwayat infeksi TB atau TB naif, ya, efikasinya untuk pencegahan TB disease atau penyakit TB itu mencapai 73%. Jadi nggak sampai 90% sebenarnya, 73% aja. Nah, kalau efikasi untuk mencegah kematian bisa mencapai 87%. Kenapa? Ternyata setelah diusut-usut, ya pemberian BCG ini dapat mencegah terjadinya TB berat ya. Contohnya misalkan TB milier, kemudian meningitis TB atau spondilitis TB ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk mencegah penyakit TB, tapi dia mencegah kematian akibat TB itu sendiri. Gitu. Nah, efikasinya ini menurun ketika seseorang itu sudah memiliki riwayat pajanan Mycobacterium. Mycobacterium ini artian bukan hanya Mycobacterium tuberculosis, tapi bisa juga misalkan Mycobacterium avian gitu ya, atau Mycobacterium lepra ya. Jadi kalau dia ada, atau mungkin non-tuberculosis Mycobacterium ya, NTM, itu dia akan menurun efikasinya karena ada efek masking dari efek infeksi terhadap Mycobacterium gitu ya. Kemudian yang sekarang lagi hits juga adalah tentang booster immunization yang kemarin Bill Gates datang ke Indonesia gitu ya. Memang beberapa penelitian sebelumnya booster immunization itu tidak menurunkan risiko terjadi TB disease ya. Jadi mungkin nanti ke depannya akan dipertimbangkan booster immunization ini tujuannya bukan untuk mencegah TB disease tapi mencegah perburukan atau terjadinya TB yang berat gitu ya. Kenapa? Karena efikasi dari vaksinasi BCG ini akan menurun 15 sampai 20 tahun pasca vaksinasi. Karena apa? Karena penurunan efek imunitinya gitu. Makanya dipertimbangkan ada namanya booster immunization, tapi sekarang masih di fase 2 dan fase 3 tahap uji klinis gitu. Oke. Kemudian efikasi lain, dia akan menurunkan risiko penyakit akibat Mycobacterium lepra sampai 60 sampai 80%. 50 sampai 80%. Kemudian dia juga memproteksi dari limfadenitis akibat Mycobacterium avium kompleks. Dan individu dengan riwayat vaksinasi BCG yang memiliki infeksi baru, terutama infeksi saluran napas itu biasanya lebih rendah kasusnya. Nah, nanti kemarin juga baru ada kuliah dari profesor dari Belanda. Mereka sedang mengembangkan atau sedang melakukan penelitian gitu ya. Ternyata vaksinasi BCG ini selain dia memberikan efek spesifik terhadap TB, dia juga memberikan efek untuk melatih sistem imun innate dan adaptif kita terhadap infeksi-infeksi viral maupun bakterial lain gitu. Jadi ternyata dengan adanya vaksinasi BCG, dia bisa mencegah influenza, dia bisa mencegah penyakit respiratorik lain ya, RSV dan lain sebagainya. Tapi itu masih dalam tahap penelitian. Jadi belum masih kontroversial lah ibaratnya gitu. Oke, kemudian bagaimana indikasinya? Jadi indikasinya yang tadi ya, pasien yang usia antara 0 sampai 2 bulan akan diberikan dengan dosis 0,05 mili. Nah, tapi hati-hati kalau dia atau bayinya ini punya kondisi khusus. Nah, ini kita udah masuk nih ke vaksinasi BCG pada populasi khusus. Pertama, kalau dia lahir dari ibu HIV positif. Nah, kalau dia lahir dari ibu dengan HIV positif, biasanya kan status HIV-nya belum tahu nih untuk bayinya kan. Nah, tetap kita akan berikan kalau memang bayinya tidak ada tanda atau gejala HIV. Nah, jadi kan antara 0 sampai 2 bulan tuh ya. Nah, kalau misalkan tidak ada gejala-gejala atau tanda-tanda ke arah HIV, ya maka kita dapat berikan dari BCG-nya gitu ya. Dan tidak perlu melihat apakah ibunya atau bayinya sudah mendapatkan antiretroviral therapy, ART ya. Oke, kemudian bayinya kalau misalkan terbukti HIV positif, nah itu harus kita berikan kalau satu, sudah dalam terapi antiretroviral. Kedua, secara klinis stabil, nggak ada pneumonia dan sebagainya gitu ya. Ketiga, imunitas stabil ditandai dengan apa? Dengan pemeriksaan CD4. Kalau dia usia di bawah 5 tahun, CD4-nya harus di atas 25%. Kalau di atas 5 tahun, CD4 harus minimal 200. Dan kalau memungkinkan, kalau misalkan ada pemeriksaannya, karena ini lumayan mahal, viral load-nya tidak terdeteksi. Jadi viral load terhadap HIV-nya tidak terdeteksi. Gitu. Itu syarat kalau misalkan kita mau vaksinasi BCG pada bayi yang HIV positif. Kemudian, kalau misalkan bayinya lahir dari ibu yang TB juga nih. Nah, pada kondisi tersebut kita harus tunda dulu pemberian BCG sampai pemberian terapi profilaksis. Gitu ya. Kemudian kalau usianya lebih dari 2 bulan, misalkan biasanya nih kejadiannya di area-area puskesmas nih ya. Datang udah umur 2 bulan 2 hari, atau misalkan datang udah di atas 2 bulan lah intinya. Atau 2 bulan 2 minggu, atau bahkan ada yang baru datang 5 bulan gitu ya.
Nah, bisa nggak kita kasih BCG? Bisa, asalkan kita cek dulu apakah dia terinfeksi TB atau tidak. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah terinfeksi TB, kita nggak boleh kasih BCG. Yang kita kasih adalah terapi profilaksis. Gitu. Jadi kalau misalkan uji tuberkulin negatif, plus dia nggak ada gejala TB, ya, maka kita bisa berikan yang namanya vaksin BCG. Nah, kalau nih, walaupun udah uji tuberkulin negatif, nggak ada gejala, tapi pas kita suntik, dia ada reaksi cepat, gitu ya. Muncul papul eritema yang terjadi 7 hari pasca injeksi vaksinasi. Maka umumnya pasien itu punya infeksi TB. Nah, kalau kita ketemu kondisi tersebut nih, 7 hari setelah penyuntikan di area suntikan ada papul eritematosa, maka kita pertimbangkan untuk uji diagnostik. Kita kirim pasiennya untuk dilakukan uji diagnostik. Oke, kemudian keamanan. Nah, sebenarnya sih harusnya kita bahas keamanan dulu ya, karena harus aman dulu, baru kita tahu ini bermanfaat atau enggak. Tapi udah nggak apa-apa, udah kebahas. Sekarang kita masuk ke keamanan vaksinasi BCG. Nah, kalau keamanan, sebenarnya sih selama gue kerja juga nggak pernah ada masalah ya ketika vaksinasi BCG pada pasien gitu ya. Dia aman. Dan efek samping paling umum, reaksi lokal di area injeksi. Nah, ini yang sering gitu ya. Bahkan beberapa pasien itu, ya teman gue yang nyuntik itu dia muncul papul, terus habis itu ulcerasi lama, sampai akhirnya bebekasnya gede gitu ya. Bebekasnya jadi kayak bentol gitu. Bentol kehitaman, keunguan gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor reaksi efek samping yang paling utama atau paling sering terjadi. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi efek samping biasanya dosis BCG ya harusnya sih sama semua ya 0,05 ml ya. Kemudian strain vaksin. Nah, nanti teman-teman bisa baca bahwa vaksin-vaksin itu juga punya masing-masing beda strain gitu ya, dari produksi Jepang beda, dari produksi Inggris beda ya. Dan metode pemberian vaksin. Ya nanti jangan kaget juga, ada juga yang memberikan itu nggak di deltoid misalkan gitu ya. Kadang ada yang berikan di paha. Nah, tapi kita paling umum ada di deltoid ya. Karena nanti akan memudahkan, karena kita udah paham tuh kalau misalkan di deltoid itu kita gampang nyerinya. Yang namanya luka BCG gitu ya. Jadi kalau misalkan amit-amitnya gitu ya, kena kondisi tertentu, misalkan dia penurunan kesadaran, jadi kita kalau mau cek, ini dia pernah ada riwayat suntik BCG nggak ya, untuk mempertimbangkan dia kena TB atau enggak, misalkan meningis TB gitu ya, kita bisa cek di BCG, luka BCG-nya gitu ya, yang ada di deltoid. Oke, kalau reaksi lokal. Kalau reaksi lokal, pertamanya dia nyeri, ya tapi kan namanya bayi ya, nggak bisa ngomong. Dia nangis, kita juga kadang nggak bisa bedain, ini dia nangisnya karena lapar, karena ngantuk, apa karena nyeri gitu ya. Tapi umumnya nyeri. Kalau nyeri, nangisnya tuh nggak dipengaruhi sama kita udah kasih minum, kita udah kasih tidur cukup, biasanya dia nyeri terus gitu ya, nyeri dan dia ngerengek terus, jadi dia akan bawel terus. Kedua, bengkak dan kemerahan di area suntikan yang biasanya muncul selama 2-3 minggu gitu ya. Nah, kadang-kadang kasus ini bisa masuk sampai ke kondisi pustul. Jadi ada lepuh gitu ya, pustul kecil, lama-kelamaan dia menjadi ulkus gitu. Jadi ketika penyuntikan dalam 6 minggu dia bisa muncul yang namanya pustul ya, nyeri bengkak eritema, ukurannya biasanya 5 mm dengan ulcerasi, dan dia akan menyembuh menjadi luka yang permanen itu setelah 12 minggu gitu. Efek samping lain secara lokal yang bisa terjadi adalah limfadenitis regional, bahkan sampai abses, tapi jarang. Ya, selama kita menyuntikannya secara sesuai dengan protokol, ya kita bersih, steril, harusnya sih aman-aman aja. Tapi apes-apesnya bisa terjadi reaksi berat, ya tapi juga jarang sekali ya. Reaksi beratnya bisa dari mulai osteitis atau osteomyelitis sampai penyakit disseminata atau BCG-itis gitu. Nah, kalau osteomyelitis ya, dia itu umumnya kaitannya dengan adanya varian gen yang mengodekan toll-like receptor 2 gitu. Nah, kalau misalkan kita temu ada osteomyelitis pasca penyuntikan BCG, maka dia harus diberikan isoniazid dan rifampicin selama 6-12 bulan. Loh, kenapa cuma isoniazid sama rifampicin? Karena kalau misalkan strain vaksin yang kita berikan itu kan isinya Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis itu dia tidak perlu diberikan yang namanya rifampicin, tidak perlu diberikan yang namanya pirazinamid gitu ya. Dia cukup dengan isoniazid dan rifampicin saja. Ethambutol pun juga nggak perlu gitu. Sama juga pada kasus penyakit disseminata, manajemennya sama, isoniazid sama rifampicin.
Walaupun kadang-kadang beberapa protokol menyebutkan penggunaan ethionamid gitu ya. Nah, untuk penyakit diseminata, biasanya kalau misalkan kita menyuntikkan pada pasien-pasien yang imunokompromis. Kalau kita nggak tahu, udah kita screening tapi nggak ngaku, ternyata dia ada imunokompromis. Misalkan dia dari riwayat kanker, atau misalkan pasien anaknya ada riwayat HIV positif gitu ya. Maka kita harus pertimbangkan bahwa dia ini berisiko mengalami penyakit diseminata akibat BCG injeksi gitu. Nah, kalau misalkan pada pasien dengan HIV positif, mortalitasnya cuma cukup tinggi ya, sampai 75% gitu. Nah, manajemennya tadi ya, isoniazid sama rifampicin. Oke, kemudian sekarang kita bahas agak kontroversial gitu ya, yaitu adalah efek dari BCG-nya terhadap interpretasi uji tuberkulin dan IGRA, serta booster. Nah, tadi kita sebenarnya kemarin udah dibahas tuh ya pada sesi pertama terkait dengan aspek dasar dari penyakit tuberkulosis. Jadi kalau kita kasih BCG, namanya juga kan Mycobacterium yang kita suntikan itu adalah live attenuated vaksin. Tentu dengan adanya antigen yang masuk ke dalam tubuh, kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau periksa antigen dari Mycobacterium tuberculosis, bisa aja positif, padahal dia divaksin gitu ya. Nah, kalau misalkan pasiennya baru divaksin BCG, terus habis itu kita cek uji tuberkulin, umumnya dia akan tetap positif selama 2-3 bulan pasca penyuntikan. Kapan dia akan tidak bereaksi? Umumnya setelah 10 tahun. Jadi nggak mungkin kita pakai uji tuberkulin untuk melakukan deteksi infeksi TB pada anak yang pasca imunisasi BCG. Nah, kalau gitu gimana? Mau pakai yang mana? Kita pakai IGRA. Kenapa? Karena kalau kita memeriksa dengan IGRA, ya, dia itu tidak dipengaruhi oleh BCG. Kenapa? Karena di dalam struktur atau di dalam komposisi dari Mycobacterium bovis, itu dia tidak punya protein EX1 yang diperiksa pada pemeriksaan IGRA. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi IGRA itu penting untuk dipahami karena dia bisa kita pakai kalau misalkan pasiennya baru dilakukan vaksinasi BCG, tapi harus dievaluasi ada atau tidak infeksi TB gitu. Pakai IGRA. Oke, kemudian bagaimana pengembangan vaksin TB booster? Tadi udah sedikit disinggung, ini merupakan kondisi yang lumayan kontroversial, tapi rasa-rasanya sih memang dibutuhkan ya, dengan kondisi walaupun kita sudah BCG, kayaknya penyakit TB di Indonesia ataupun di dunia juga masih terbanyak gitu ya. India masih nomor 1, Indonesia nomor 2 gitu. Karena apa? Tujuannya kan kita akan membutuhkan target eliminasi TB di tahun 2035. Kalau misalkan rate TB-nya masih segitu-segitu aja, kayaknya agak susah untuk dicapai tahun 2035 gitu ya. Nah, vaksin yang sedang dikembangkan itu ada 2 jenis. Ada yang booster terhadap BCG, yang kita maksud ya. Yang kedua, itu adalah priming vaccines. Jadi benar-benar mau diganti nih si BCG-nya. Tipe vaksinnya apa aja? Ada yang subunit antigen, ada yang live attenuated juga, ada juga yang inactivated whole cell vaccines. Jadi, ada 3 jenis. Nah, 2 kandidat yang sudah sampai uji klinis fase 2 atau 3 itu ada 3. Yang pertama M72AS01E, yang kedua SR172, dan DAR901. Namanya masih nama-nama kode gitu ya. Nah, kalau misalkan M72AS01E, dia mengandung antigen Mycobacterium tuberculosis 32A, 39A, dan diberikan adjuvan AS01E. Nah, sudah masuk RCT di beberapa negara, utamanya di Afrika, efikasinya cuma 49,7% gitu ya. Dan dia lebih tinggi kalau diberikan pada usia di bawah atau sama dengan 25 tahun. Jadi untuk anak-anak muda gitu ya. Sementara kalau SRL172 dan DAR901 itu dia inactivated whole cell booster vaccine. Nah, sekarang sudah di RCT fase 3 dan katanya berdasarkan laporan tersebut, dia memberikan hazard ratio 0,61. Artinya dia punya efek protektif terhadap penyakit TB sebesar 61% gitu. Jadi lebih tinggi gitu ya. Oke, itu untuk pengembangan vaksin TB booster. Nah, sekarang kita masuk ke yang terakhir nih, terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, atau kita dulu sebutnya sebagai terapi profilaksis. Nah, tujuannya apa sih dikasih TPT? TPT itu dikasih kalau pasiennya itu terinfeksi atau ada bukti infeksi TB dan kita pengen mencegah dia jangan sampai jadi penyakit TB. Jangan sampai jadi TB disease.
cukup sampai infeksi aja. Kita kasih obat yang namanya isoniazid atau INH. Tapi nanti ada beberapa pilihan terapi lain yang nanti kita bahas, gitu ya. Jadi kata kuncinya di mana? Di infeksi TB. Nah, oleh karena itu kita harus lakukan evaluasi pada kelompok-kelompok yang berisiko mengalami infeksi TB. Siapa aja? 1. Pasien anak atau remaja dengan HIV atau AIDS positif. 2. Kontak erat dengan TB bakteriologis positif. 3. Anak atau remaja dengan risiko TB disease lain. Contoh, dia ada imunokompromis, pasien kanker, dialisis, pengguna kortikosteroid jangka panjang, atau dia sedang persiapan transplantasi organ. Atau dia tinggal di area-area yang berisiko untuk terjadinya penularan TB dengan luas. Dia tinggal di asrama, di lapas, rumah singgah, atau yang paling buruk dia pengguna narkoba. Nah, mereka semua ini adalah sasaran untuk diberikan terapi pencegahan tuberkulosis. Namun, kita harus pastikan indikasinya, benar apa enggak dia butuh dikasih TPT. Apa? 1, ada bukti kalau dia terinfeksi TB. Apa? Bisa dari uji tuberkulin yang positif, atau IGRA yang positif. 2, nggak ada penyakit TB. Ketiga, nggak ada kontraindikasi diberikan TPT. Nah, kita bahas dulu dari mulai bukti infeksi TB. Tadi kan ya, untuk bukti infeksi TB kita bisa pilih antara uji tuberkulin atau uji IGRA. Nah, kalau tuberkulin, itu kita pakai PBD-RT 232TU, yaitu merupakan Purified TB Protein yang kita injeksikan secara intrakutan di area volar lengan bawah, mau itu kanan mau itu kiri sama aja. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah bagaimana menyuntikannya. Teman-teman harus tahu posisi suntikannya. Mau terserah, boleh. Yang penting teman-teman pada saat melakukan evaluasi di 24-72 jam pasca penyuntikan dari intrakutan PPD-RT 232, tahu di mana lokasi teman-teman arah jarum suntiknya. Kenapa? Karena kalau kita mau melakukan pengukuran indurasi pasca penyuntikan PPD-RT 232TU, kita harus melakukannya secara tegak lurus dari lokasi penyuntikan. Jadi jangan sampai teman-teman nyuntik ke atas, ukuran juga dari bawah ke atas. Kalau teman-teman nyuntik ke atas, maka teman-teman harus melakukan penghitungannya atau pengukurannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Karena harus tegak lurus. Gitu. Kapan dikasih tahu kalau dia positif? Kalau pada pasien imunokompeten, indurasinya lebih dari sama dengan 10 mm. Kalau untuk pasien imunokompromis, nggak usah tinggi-tinggi sampai 10. Di atas sama dengan 5 aja udah cukup kita bilang dia tuberkulin positif. Nah, tapi kadang-kadang pasiennya baru di vaksin BCG. Nah, makanya kita lakukan uji IGRA. Nah, sayangnya uji IGRA ini lebih mahal dan biasanya di area yang kota-kota gitu ya. Kalau di desa-desa, di pinggir-pinggir nggak ada gitu. Ditujukan untuk mendeteksi protein spesifik dari MTB yang antara lain CFP10, ESAT6, dan TB 7,7. Lah, tadi katanya ESX1 gitu ya. Nah, CFP10 dan ESAT6 ini merupakan protein yang dihasilkan dari ESX1. Kenapa? Karena ESX1 itu adalah protein regulator, dia yang menghasilkan CFP10 dan ESAT6. Pada pasien-pasien yang diberikan BCG, nggak apa-apa kamu periksa IGRA, karena si Mycobacterium bovis itu tidak mengandung yang namanya ESX1. Gitu. Nah, untuk uji IGRA, nilainya itu adalah nilai kuantitatif. Jadi nanti ada cut-off-nya. Gitu ya. Dan dia dapat muncul kurang dari 24 jam. Sementara kan kalau yang tadi uji tuberkulin dia harus dievaluasi 24-72 jam pasca penyuntikan. Sementara kalau IGRA kurang dari 24 jam bisa kita evaluasi. Gitu. Kedua, kalau misalkan tidak ada tanda TB disease. Nah, tapi ada catatan penting. Untuk anak yang kontak serumah dengan pasien TB bakteriologis positif dan usianya dan durasi kontaknya lebih dari 5 tahun atau pasien anak dengan kelompok risiko lain tanpa gejala TB, maka kita harus lakukan fotorongsetoraks, gitu ya. Kalau misalkan tidak ada kontraindikasi TPT, kita harus pastikan pasiennya tidak dalam kondisi hepatitis akut atau kronik, ada neuropati perifer atau tidak, dan dia sedang konsumsi alkohol apa tidak. Tapi yang paling penting adalah neuropati perifer sih sebenarnya ya. Dan juga hepatitis, karena kayaknya agak jarang ya konsumsi alkohol pada bayi ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau misalkan kita sudah temukan pasien dengan sasaran TPT, kemudian kita pastikan dia infeksi TB, tapi dia tidak TB disease dan tidak ada kontraindikasi TPT, maka kita dapat berikan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Pilihannya banyak gitu ya.
dari mulai 6 bulan isoniazid atau 6H, 3 bulan rifampicin isoniazid, 3 bulan rifapentin pyrazinamide ya, atau 4 bulan rifampicin, 1 bulan 6 bulan levofloxacin dan 1 bulan rifabutin dan pyrazinamide ya. Itu beda-beda. Tapi yang umum dipakai itu adalah yang 6H atau 6 bulan isoniazid gitu. Oke, itu adalah materi untuk screening dan pencegahan TB disease pada anak. Nah, kalau teman-teman mau dapetin mind map-nya, bisa langsung klik link di description ya. Oke, terima kasih.